Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam selalu kita haturkan, kita senantiasakan, kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Oke, pada kesempatan kali ini, saya Siti Rahyuningsih NIM 4031812 akan menyampaikan penjelasan mengenai media pembelajaran kuis interaktif bagi siswa sekolah dasar pada materi bangun datar. Oke, sebelum kita melanjuti pembahasan kali ini, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu kondisi dan situasi di dunia ini sekarang, yaitu adanya COVID-19. Nah, di mana COVID-19 ini wabah penyakit yang bisa menyebar luasan antara orang satu kepada orang yang lainnya, sehingga di dunia dan salah satunya di Indonesia itu berdampak kepada bidang pendidikan, di mana pembelajaran saat ini itu dilakukan melalui jaringan atau daring. Nah, oleh sebab itu pencegahan ini juga dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh sehingga dapat memiliki dampak kepada siswa, di mana siswa sekarang dalam pembelajaran atau belajarnya pun tidak memiliki motivasi dan semangat yang tinggi. Oleh karena itu, mungkin banyak dari siswa yang sering mengeluh karena dampak dari pandemik ini, sehingga pembelajaran tidak berjalan seperti biasanya bertatap muka, tidak saling bertukar pikiran, tidak saling memberikan wawasan yang lebih antara guru dengan siswanya, sehingga pembelajaran di rumah pun sering sekali siswa mengalami keluhan, yaitu pembelajaran membosankan, tidak ada semangat. Nah, oleh sebab itu, seorang guru atau seorang pendidik itu membutuhkan media pembelajaran, salah satunya yaitu kuis interaktif, di mana pada kesempatan ini saya menggunakan aplikasi EduCandy, yaitu aplikasi untuk media pembelajaran kuis interaktif dalam proses latihan soal maupun dalam evaluasi pembelajaran selama pembelajaran itu berlangsung. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan penjabaran kali ini dapat diterima, dapat memberikan wawasan baru sehingga kita dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Oke, pada kesempatan kali ini masih berjumpa dengan saya Siti Rahyuningsih. Kali ini saya akan menjabarkan mengenai kuis interaktif untuk siswa sekolah dasar dalam materi bangun datar. Oke, pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi EduCandy. Jadi, apa sih itu aplikasi EduCandy? Mari kita cari tahu bersama-sama. Jadi, EduCandy ini adalah suatu aplikasi di mana menyediakan media pembelajaran kuis interaktif yang digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran selama pembelajaran itu dijalankan selama 1 tahun pembelajaran. Jadi EduCandy ini menyediakan ada 3 poin fitur yang disediakan, yaitu Word, Making Pair, dan Quiz Question. Jadi di sini kita yang pertama ini hanya mengulas sedikit banyak tentang EduCandy. Jadi yang pertama ada Word, di mana di sini disediakan soal di mana ada teka-teki yang disediakan. Kemudian Making Part itu mencocokkan soal dan jawaban. Kemudian Quiz Question itu disediakannya soal dan siswa harus menjawab hal tersebut. Oke. Setelah itu kita harus mengetahui juga kelebihan dan kekurangan dari EduCandy ini. Jadi yang pertama, kelebihan dari EduCandy yaitu dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi di dalam pandemik COVID-19 yang sekarang terjadi ini, otomatis pendidikan juga harus dilakukan jarak jauh atau di rumah. Nah, oleh sebab itu guru juga memerlukan media atau suatu perangkat yang bisa mengevaluasi pembelajaran selama pandemi ini. Nah, menurut saya aplikasi EduCandy ini itu sangat berfungsi sekali bagi seorang guru untuk mengevaluasi pembelajaran. Karena kelebihan dari EduCandy ini, yang pertama tadi dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, memiliki banyak jenis permainan yang dapat dimainkan. Jadi dalam aplikasi ini itu memiliki bervariasi permainan, bukan hanya tentang bukan hanya untuk menjawab dan memberi soal dan menjawab soal, tapi di sini juga harus ada aplikasi ini juga menyediakan fitur-fitur di mana seperti mencocokkan soal dan jawaban, atau memilih jawaban yang benar yang mana, kemudian menyusun kata-kata untuk sebuah kalimat jawaban yang benar. Nah, yang ketiga, efektif untuk mengulas pemahaman peserta didik. Nah, jadi ini sangat efektif sekali untuk mengulas atau mengevaluasi pembelajaran dan pemahaman peserta didik. Yang keempat, menjadikan latihan pemecahan soal yang menyenangkan dengan berbagai fitur dan gambar. Nah, jadi kelebihan EduCandy ini itu tidak hanya menyediakan aplikasi yang biasa-biasa saja, tapi ada gambar, ada audio, ada video. Kemudian fitur ini juga sangat mendukung sekali, di mana siswa sekolah dasar itu sangat senang sekali dengan gambar-gambar, dengan warna-warna, dengan bervariasi. Nah, oleh sebab itu sebuah aplikasi yang menyenangkan juga harus mendukung siswa dalam memecahkan suatu masalah soal.
Oke, yang selanjutnya kita harus mengetahui juga kekurangan dari individu. Jadi kekurangannya ini yang pertama, autor atau pembuat kuisnya itu tidak dapat mengetahui hasil yang diperoleh pemain. Jadi seorang guru itu tidak bisa mengetahui hasil dari skor yang didapatkan oleh siswanya. Otomatis dalam kekurangan ini guru harus menyediakan atau harus siap juga menilai secara manual. Nah, yang kedua, tidak ada fitur kuis untuk soal esai di mana pemain diharuskan untuk mengetik jawaban esai. Jadi fitur ini meskipun banyak macamnya dan jenisnya, tapi tidak ada fitur atau fitur kuis yang menyediakan untuk siswa itu mengetik jawaban, tapi di sini hanya menyediakan untuk mencocokkan jawaban. Kemudian yang ketiga, memerlukan jaringan internet yang stabil. Karena aplikasi ini adalah aplikasi online, otomatis memerlukan jaringan internet yang stabil. Meskipun boleh bisa offline ya, tetapi juga harus mendownload terlebih dahulu, dan itu bisa didownload di smartphone. Oke, itu tentang kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Edufendi ini. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu Edufendi, meskipun sedikit mengulas ya, tetapi mudah-mudahan itu bermanfaat. Nah, karena di sini saya sudah membuat akun ya, kemudian saya juga sudah membuat soal, di mana di sini soal yang pertama itu kita tentang pengenalan bangun datar. Jadi siswa itu nanti menyusun kata terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu tentang pemahaman bangun datar, yaitu siswa nanti diharuskan untuk mencocokkan uraian pendek ya. Jadi mana soal dan jawaban yang benar kita cocok. Kemudian yang ketiga adalah penerapan bangun datar. Jadi di sini saya menggunakan multi choice atau pilihan ganda. Nah, ini ya. Tadi ini yang pertama tentang pengenalan, mohon maaf. Kemudian yang kedua pemahaman, dan yang ketiga yaitu penerapan. Oke, langsung saja. Ini saya sudah membuat soalnya. Kemudian kita tinggal share di sini ya. Share, nah kita copy websitenya. Nah, kemudian kita berikan kepada siswanya. Nah, misalkan yang pertama tentang pengenalan. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengcopy tentang pengenalan bangun datar. Itu linknya ini dan kodenya. Nah, terus pemahaman bangun datar, penerapan bangun datar ini sudah kita simpan. Kemudian Edufendi ini itu dapat dimainkan atau dioperasikan melalui dua cara. Yang pertama melalui komputer dan yang kedua melalui smartphone. Nah, untuk melalui PC atau komputer itu menggunakan link yang tertera atau yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian tinggal kita klik copy dan pastekan ke Chrome atau mobile dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk smartphone itu kita hanya memasukkan kode. Setelah itu tinggal kita menjalankan soalnya, itu penampilannya pun sama, hanya saja perbedaannya pada cara registrasi atau loginnya. Nah, langsung saja yang pertama kita menggunakan PC, kita copy paste, kemudian kita enter. Nah, di sini tertera ada 3 jenis permainan. Yang pertama word search, dan speed it, dan anagram. Nah, yang pertama itu kita word search, itu kita mencari sebuah kata atau kalimat yang tertera dalam soal ke dalam tabel atau kotak yang berisi huruf-huruf. Nah, kemudian yang kedua, speed it, itu kita menyusun huruf-huruf menjadi sebuah kata atau kalimat, yaitu yang merupakan jawaban yang benar. Nah, untuk anagram pun juga sama seperti speed it. Oke, langsung saja kita pengoperasiannya. Yang pertama word search. Play. Nah, di sini sudah tertera ada waktu yang berjalan. Jadi semakin lama waktunya, itu semakin rendah skornya. Nah, di sini ada jenis soalnya, yaitu kita harus mencari kata persegi, belah ketupat, lingkaran, layang-layang, segitiga, trapesium, gejar pinggang, dan persegi panjang ke dalam kotak yang berisi tentang huruf-huruf yang tersusun secara acak ini. Langsung saja kita kerjakan. Nah, ini ketika sudah terselesaikan. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis permainan yang kedua, yaitu skill it. Kita menyusun huruf yang menjadi jawaban yang benar. Kita play. Nah, di sini, jadi kalau kita mengklik huruf yang salah atau yang tidak tertera dalam script ini, nah maka nanti coklatnya itu akan semakin berkurang. Tapi kalau kita benar mengetik huruf dan tersusun dengan benar, maka coklat ini akan semakin berkurang. Kita coba. Di sini ada 9 script. Nah, kita cari. Misal kita T itu salah, berarti coklat ini akan berkurang. Oke, selanjutnya kita akan coba jenis permainan yang ketiga. Kita play.
Dan di sini sudah ada waktu yang tertera dan di sini juga ada skornya. Nah, kita coba lingkaran. Nah, itu dia 3 jenis dari permainan yang pertama, yaitu pengenalan bangun datar. Kita disuruh untuk menyusun kata. Untuk yang selanjutnya, kita coba untuk poin pemahaman bangun datar. Kita copy, kita pastikan, kemudian enter. Oke, pada pemahaman bangun datar, mengerjakan uraian pendek, di sini ada 5 jenis permainan yang harus dikerjakan. Di mana di sini ada multi choice, yaitu pilihan ganda, mark and cross. Kemudian di sini ada juga penyesuaian gambar dengan jawaban. Kemudian ada penyusunan huruf dalam teka-teki. Kemudian ini juga sama. Kita coba yang pertama multi choice. Nah, di pemahaman bangun datar ini soalnya tingkatan levelnya itu lebih dari yang pengenalan. Jadi sudah mulai ke sifat-sifat maupun rumus-rumus. Kita mulai. Nah, ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita mengerjakan yang make and place. Kita play. Nah, di sini permainan ini bisa dilakukan oleh 2 orang, di mana ini ketika pengguna komputer dengan komputer dan ini 2 pengguna. Nah, kita contohkan saya dengan komputer. Nah, soalnya pun sama, hanya pengerjaannya, jenis pemecahan masalahnya itu berbeda. Nah, kita contohkan.
Untuk selanjutnya yaitu penerapan bangun datar. Jadi pada level ini siswa sudah diharuskan untuk memecahkan suatu soal yang telah diberikan. Nah, jadi di sini saya menggunakan full choice atau pilihan ganda. Kita pastikan. Nah, tampilannya seperti ini karena ini adalah pilihan ganda. Di sini jenisnya cuma hanya ada satu. Nah, multi choice pilihan ganda kita play. Nah, di sini sama ada skor, ada waktu yang berjalan. Makanya di sini sudah hitung-hitungan. Oleh sebab itu nanti seorang guru memberikan waktu batasannya itu lebih dari 5 menit. Ini misalkan. Nah, langsung saja diisi. Nah, kalau jawabannya betul, nanti skor di sini ada kayak Nah, ini ketika sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian kuis interaktif Edukendi ini pada smartphone. Yang pertama, siswa harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Edukendi. Setelah terinstal, kita klik atau buka aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita diharuskan untuk memasukkan kode yang telah diberikan oleh guru. Nah, misalnya di sini guru memerintahkan untuk games pemahaman bangun datar, yaitu kodenya 9EA47. 9EA47. Kemudian kita klik segitiga atau tanda panah ke kanan. Oke, kalau kodenya sudah benar, kita diharuskan untuk mengisi atau kita juga harus memilih game mana yang mau kita pilih dari keempat game ini. Cara pengerjaan gamenya itu sama seperti kita melakukan di komputer, hanya saja perbedaannya kita hanya memasukkan kode yang telah diberikan oleh guru kita. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai kuis interaktif Edukendi dari saya Siti Rahiningsih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.